Strikeback Mania, beberapa jenis ikan karang seperti amberjack, angoli, dan ruby sudah berhasil landing. Suasana battle pun semakin memanas dan semakin seru. Kedua tim masih terus berusaha untuk mencari strike ikan monster, karena ikan terberatlah yang nanti akan menjadi juara. Wih, lencang! Biar Strikeback Mania tidak makin penasaran, mari kita lanjutkan battle fishing di perairan selatan Bima, Nusa Tenggara Barat. Mancing Mania Strikeback, mantap! Berbeda dengan tim dokter yang lebih well prepared, tim nelayan yang sudah biasa menghabiskan hari-harinya di laut terlihat lebih santai. Ikan hasil pancingan langsung diolah dengan bumbu seadanya untuk santap siang kali ini. Ikan ruby dan angoli berukuran table size langsung dibersihkan sisik dan isi perut, lalu dipotong-potong. Walau terombang-ambing di tengah laut, tim nelayan tetap kompak untuk menyiapkan hidangan makan siang. Selagi ikan digoreng, bumbu rempah yang dicampur dengan potongan cabai dan tomat berubah menjadi sambal pendamping ikan goreng. Nah, ikan gimana? Bentar lagi. Sambalnya sudah jadi nih. Wah, ikan goreng dengan sambal mentah siap disantap Strikeback Mania. Walau sederhana, yang penting tetap bisa mengenyangkan perut dan kebutuhan protein bisa tercukupi. Inilah cerminan sehari-hari tim nelayan ketika melaut. Terlihat cukup menyatu dengan alam dalam kesederhanaan. Mantap! Kembali melihat kekompakan tim nelayan Strikeback Mania, Dion, Mastu, dan Ribi masih gigih untuk kembali menurunkan umpan ke dasar laut, walau ombak terus menggoyangkan kapal. Teknik jigging dan teknik dasaran dilakukan demi mendapatkan ikan. Tak berselang lama, keriuhan pun pecah dari arah depan kapal. Mastu dan Ribi ternyata langsung mendapatkan sambaran. Double strike! Usaha Mastu menaikkan ikan jelas tidaklah mudah. Beberapa kali ikan melakukan perlawanan hingga lengkungan joran benar-benar menukik tajam. Dari belakang kapal terdengar teriakan dari Brodion. Wow, triple strike! Ribi yang memancing dengan teknik dasaran menjadi yang pertama menaikkan seekor ikan kerapu berukuran table size. Sementara Mastu dan Dion masih terus berjuang menghadapi perlawanan ikan. Senyum menyeringai dari Brodion meyakinkan perlawanan ikan bisa dimenangkan. Bayangan ikan mulai terlihat. Kilauan merah terang perlahan muncul dari dalam air. Di saat yang hampir bersamaan, Mastu juga berhasil menyudahi perlawanan ikan. Dua ekor kakap jarang gigi berukuran jumbo berhasil dituntaskan. Mantap tim nelayan! Mancing Mania Strikeback, mantap! Kakap jarang gigi hidup di perairan tropis Indo-Pasifik di kedalaman 120 meter. Ciri utama kakap jarang gigi ini terletak pada gigi taring menonjol di rahangnya yang digunakan untuk menangkap dan menahan mangsa. Sepertinya, ikan monster hasil pancingan tim nelayan kali ini bisa jadi modal kuat untuk melawan tim dokter nih, Strikeback Mania. Di tengah-tengah kapal, tim dokter sedang berusaha membangunkan penghuni di dasar laut. Dari kejauhan, muncul kapal tim nelayan yang mendekat. Mancing Mania Strikeback, mantap! Woi! Ini ternyata tim nelayan dapat besar-besar merah-merah nih. Wajar sih ya, memang
yang punya lahan nih baratnya. Jadi emang wajar kalau mereka lebih tahu di mana ada ikan besar yang bagus. Mantap sih, mantap. Tapi kita waktunya masih panjang. Dokter tim medis masih berusaha ya, Dok ya? Gas terus. Gas terus katanya. Kalian beli di mana itu? Beli di mana? Kita beli di laut. Kita beli di laut, Kakak. Ternyata hasil pancingan tim nelayan tadi tidak mau disia-siakan untuk dipamerkan ke tim lawan. Jadi ampun dong, semangat dong. Udah ampun nih dokter nih, kalah nih kayaknya nih. Gas lagi kita. Meskipun berperan sebagai juri, namun ikan hasil tim nelayan membuat semangat saya terpacu untuk bisa kembali merasakan sensasi strike. Baik. Baru nurunin langsung strike. Ini lumayan nih kedalamannya 80 meter. Walau joran tidak menukik tajam, saya tidak mau menyia-nyiakan sambaran ikan kali ini. Bayangan ikan sudah mulai terlihat strike backmania. Seekor ikan anggoli akhirnya berhasil saya paksa naik ke kapal. Wih, mantap. Nih, biasa disebut anggoli nih, atau kurisi emas biasanya. Salah satu jenis. Wih, strike sebelah saya dong. Wih, mantap. Mancing mana strike back? Mantap. Rasa-rasanya penghuni di dasar laut sudah tidak sabar untuk memberikan perlawanan kepada dokter nih strike backmania. Putaran reel dan ayunan joran terus dimainkan untuk segera menyudahi perlawanan ikan. Seekor ikan kerapu berukuran table size berhasil landed. Bapak nih, 2 tahun lagi nih. Mantap, Dok. Ikan enak, Pak Dok. Ikan enak ini. Oke. Mancing mania, strike back. Mantap. Di tengah keseruan parade strike, tiba-tiba saya mendapat kabar kurang mengenakan dari tim nelayan. Mas Tul, kamu kenapa? Pusing kepala saya. Saya coba panggil Bang Cepi ya. Bang Cepi. Ini Mas Tur sakit kepala ini. Gimana? Mas Tur sakit kepala, nggak bisa bangun. Oke, kita merapat ke situ deh ya. Pak Dok, bawa obat nih si Mas tuh dari tim nelayan. Sakit kepala katanya. Ada sih di box tuh. Ada ya? Saya bawa obat. Kita kesana ya? Pertolongan pertama. Oke. Memang, memancing di medan tengah laut seperti ini jelas sangat menguras fisik dan tenaga. Gejala sakit kepala, mual, dan gangguan kesehatan lainnya sering dialami oleh pemancing atau nelayan. Pusing doang kan? Pusing doang. Nggak tahu tiba-tiba langsung sakit kepala katanya. Iya deh. Pertolongan pertama aja untuk obat sakitnya, nanti untuk selanjutnya kita cek aja di bawah nanti. Cek di darat aja ya, Dok Di ya? darat aja. Jadi ini tadinya Pak Dokter mau langsung ke sana buat ngecek langsung. Cuman karena kondisinya nggak memungkinkan nih, terlalu goyang, ngeri juga, malah bahaya, takutnya resiko. Jadi kita oper obat aja dulu, ntar kita coba cek di darat. Sempat diterjang ombak tinggi dan kondisi fisik salah satu peserta yang kurang fit membuat saya harus menyudahi battle di hari pertama. Hari sudah berganti, matahari sudah menampakkan sinarnya. Kedua tim bergegas untuk menaiki kapalnya masing-masing. Tidak adanya dermaga di Pantau Rontu membuat kami harus bersampan strike backmania. Dalam perjalanan menuju spot mancing di hari kedua ini, saya berpapasan dengan nelayan lokal yang sedang memancing. Ketemu nelayan lokal nih di tengah laut. Kayak emang cuacanya mulai kondusif, lautnya juga mulai enak karena kita ketemu beberapa nelayan. Kemarin kita nggak ketemu nelayan sama sekali. Lagi main dasaran karena tadi kayak kita lihat ada kerapu, sama kayak kita yang dapat kerapu, ada rubi-rubi. Keberadaan nelayan lokal yang mulai melaut menjadi pertanda kalau keadaan laut sudah membaik.
Semangat kedua tim di hari kedua ini semakin menjadi-jadi strikeback mania. Bro Rio dari tim dokter yang mencoba peruntungan dengan teknik dasaran langsung mendapatkan sambaran ikan. Kurang dari 5 menit, bayangan ikan berwarna merah muda dengan garis kuning keemasan mulai terlihat dari atas perahu. Ukuran ikan angoli yang didapat kali ini sepertinya belum bisa melawan hasil pancingan dari tim nelayan di hari pertama. Tetap semangat tim dokter, mantap! Mancing mania strike back, mantap! Berpaling ke kapal tim nelayan, Ribi sebagai peserta termuda dalam battle fishing kali ini menjadi yang paling semangat untuk mendapatkan ikan. Right. Reel spinning yang digunakan terus diputar dengan cepat. Akhirnya, seekor baby ruby berhasil dinaikkan oleh Ribi. Mantap! Mancing mania strike back, mantap! Perjuangan menaikkan sambaran ikan kali ini ternyata berbuntut panjang. Tali pancing Ribi menyangkut ke tali peserta lainnya. Wah, makin kusut ini strikeback mania. Ini salah satu kendalanya nih kalau kita mancing jigging di kedalaman lebih dari 100 meter, deket-deketan atau banyak memancingnya. Nah, biasanya kayak gini nih, ada yang strike 1, kita langsung kelilit semua. Makanya biasanya kalau misalnya kita mancing deket-deketan, ada yang strike 1, biasanya teman-teman yang lainnya udah ngerti nih. Harus ngegulung cepet biar talinya nggak saling sangkut. Kayak gini, sebenarnya kita di perahu yang beda nih, pisah. Cuman karena mungkin arusnya kurang atau arusnya malah ke arah si pemancing yang dapat strike, akhirnya jadi kayak gini. Karena sudah terlalu kusut, para peserta pun harus merelakan tali pancingnya diputus. Belum puas mendapat ikan hasil pancing yang wah dari segi ukuran, tim dokter tidak patah semangat. Istirahat tuh, Padok. Putus, Mas. Putus. Yuk, istirahat dulu deh. Istirahat ya. Gua masih istirahat. Nah, saya pinjam dah kalau gitu. Coba. Padok mau pinjam? Ya. Ini. Oke. Kalau dapat bagi 2 ya. 34 lah ya. Siap. Oke, jig berapa nih, Mas? 2,5, Pak. Ya. Tidak mau menyia-nyiakan waktu tersisa, Pak Dokter yang tahu saya sedang beristirahat pun langsung meminjam joran saya. Ternyata piranti saya bertuah juga ya, Dok. Ya. Woi, strike. Wih, besar nih kayaknya. Lengkungan tajam joran membuat saya mengurungkan niat untuk beristirahat. Ayo Pak Dokter, jangan biarkan ikannya lolos. Dari kedalaman 120 meter, pelan namun pasti, seekor ruby snapper akhirnya berhasil dipaksa naik ke permukaan. Wow, ukuran ikan penghuni laut dalam pancingan Dokter Ketut kali ini jelas bukan main-main strikeback mania. Ruby snapper bisa menunggu mangsa di kedalaman 100 hingga 400 meter. Memiliki ekor bercabang, panjang ikan ruby bisa tumbuh panjang mencapai lebih dari 1 meter. Mancing mania strike back. Mantap, boy. Akhirnya Pak Dokter. Mantap. Ini salah satu kebanggaannya Bima nih kalau spot di Bima. Amberjack, Ruby, sama Doktutnya ya Pak Dokter ya. Ini dapat Ruby, mantap. Wih, mudah-mudahan sih di sana juga dan lain dapat gak kira-kira ya? Mudah-mudahan sih mereka gak dapat ya. Apa kita rubah peraturannya? Jangan. Mantap Pak Dok, lanjut. Harus sportif. Harus Oke. sportif. Mantap. Batas waktu yang ditentukan sudah berakhir. Kami pun sepakat untuk melakukan penjurian di daratan. Seluruh ikan hasil pancingan yang telah didapat akan menjadi pembuktian tim mana yang berhak membawa pulang trofi Mancing Mania Strike Back.